Baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Irgian Syadimas Nugraha dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai hipotesis testing, yaitu salah satu konsep fundamental dalam statistika yang saya gunakan dalam proyek analisis asuransi kesehatan yang sedang saya lakukan. Baik, apa itu hipotesis testing? Secara singkat, hipotesis testing itu adalah uji yang ditujukan untuk menguji suatu klaim. Kita seringkali melihat klaim-klaim dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini, saya ingin menguji bahwa perokok membayar tagihan kesehatan lebih tinggi daripada non-perokok. Nah, jadi kemudian saya akan melakukan hipotesis testing untuk menguji apakah klaim yang saya lakukan ini didukung oleh data atau hanya kebetulan belaka. Kurang lebih seperti itu. Yang mana kita memerlukan dua hipotesis minimal. Yang pertama adalah null hipotesis yang dilambangkan H0, yang mana ini adalah hipotesis awal yang kita asumsikan benar. Yang mana di sini saya menggunakan bahwa rata-rata tagihan perokok sama dengan non perokok. Kemudian saya juga di sini mengeluarkan alternatif hipotesis yang dilambangkan dengan H1, yang mana di sini saya mengatakan bahwa rata-rata tagihan perokok lebih tinggi dari non perokok. Jadi tujuan kita adalah untuk mencari bukti untuk menolak H0 yang tadi telah saya sampaikan. Caranya bagaimana? Pertama adalah kita state hipotesis yang kita ajukan, kita cari data sampel dari populasi, lalu kita cari tes statistik mana yang cocok untuk kita lakukan. Dalam hal ini berdasarkan data sampel yang ada, kemudian kita hitung dan nanti kita tentukan apakah kita akan menerima atau menolak H0 tersebut. Nah, ada beberapa konsep kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah significance level. Jadi ini adalah threshold atau ambang batas yang kita tetapkan sebelum kita melakukan analisis uji. Nilai umum yang biasanya diterapkan itu adalah 0,05 atau 5%, yang artinya kita bersedia untuk mengambil resiko 5% untuk salah menolak H0, padahal H0 sebetulnya benar. Jadi ini adalah toleransi akan kesalahan yang bisa kita terima. Yang kedua ada konsep tes statistik. Ada banyak konsep tes statistik seperti ada T statistik untuk membandingkan rata-rata, atau Z statistik untuk proporsi atau sampel besar, ada Chi-square untuk data kategorikal, F statistik untuk membandingkan variansi, dan lain sebagainya. Dan juga yang ketiga ada konsep p-value, ini adalah probabilitas mendapatkan hasil seperti yang kita observasi, yang mana jika p-value-nya kecil artinya data kita sangat tidak konsisten, apabila p-value-nya besar artinya data kita konsisten. Nah, kita perlu menegaskannya di awal bahwa gagal tolak H0 bukan berarti kita menerima H0, hanya berarti kita tidak punya cukup bukti untuk menolaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak otomatis kita menerima H0, itu perlu untuk kita ingat. Di sini saya memiliki contoh dari proyek yang sedang saya lakukan, yaitu untuk menguji klaim perokok membayar tagihan kesehatan lebih tinggi daripada non-perokok. Dan ini adalah hasil pengumpulan data yang telah berhasil saya lakukan. Dikarenakan berukuran besar, tadi kita maka menggunakannya Z-test untuk uji tes dalam studi kasus ini. Kemudian saya coba hitung dan kita mendapatkan hasil bahwa berdasarkan hasil Z-testnya itu adalah 32,73, yang mana ini melebihi dari critical value atau significance level yang telah kita tetapkan di awal, yang mana dengan significance 0,05 itu kita mendapatkan angka Z sama dengan 1,645, sedangkan angka dari 32,73 itu lebih tinggi daripada 1,645. Artinya apa? Artinya kita menolak H0. Jadi kita memiliki bukti yang sangat cukup untuk menunjukkan bahwa perokok memiliki tagihan kesehatan yang lebih tinggi daripada non-perokok. Dan ini ada beberapa kesalahan-kesalahan umum yang sering kali dilakukan ketika melakukan uji hipotesis. Sebagai contoh, tadi kita bingung antara fail to reject atau gagal tolak H0 dengan menerima H0, yang mana ini dua hal yang sangat berbeda gitu ya. Kemudian juga ada p-hacking. Jadi kita mencoba berbagai tes sampai dapat p-value-nya dikurangi 0,05. Ada juga kita mengabaikan practical significance. Yang terakhir kita adalah wrong test choice. Jadi setiap tes itu punya asumsi dan kondisi penggunaannya, sehingga kita harus memastikan sesuai. Sehingga dari hasil analisis yang kita lakukan, maka kita bisa melihat bahwa eh,
Hipotesis testing ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti di healthcare untuk menguji efektivitas obat baru, di bisnis untuk A/B testing, di quality control, dan juga di social science, sehingga penerapannya sangat luas. Baik, rekan-rekan sekalian, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan sekian. Terima kasih.